Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama kita puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa salawat juga salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua termasuk umatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pamulah yang sudah berkenan untuk hadir di acara diseminasi penerapan budaya positif untuk dalam rangka tuntutan tugas dari calon guru penggerak tentunya. Juga tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Dan untuk selanjutnya mungkin sambutan dulu kepada untuk Ibu Kepala Sekolah SD Pamulah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembicara yang memberikan waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa syukur dan bangga yang tak terkira atas keberhasilan rekan kita Ibu Dian Ratnaningsih yang telah lulus dalam seleksi calon guru penggerak angkatan ke-11. Alhamdulillah ya, kemarin rekan kita Ibu Siti Fatimah angkatan ke-10 dan sekarang menular kepada rekan kita Ibu Dian lulus menjadi calon guru penggerak. Semoga selama menempuh pendidikan diberi kemudahan dan kelancaran sesuai dengan yang diharapkan. Dan semoga ilmu yang beliau dapat bermanfaat terutama untuk Ibu Dian sendiri, umumnya untuk kita semua dan anak didik kita. Ibu ucapkan selamat kepada Ibu Dian Ratnaningsih. Selamat menempuh pendidikan, sehat dan sukses selalu. Jadilah guru hebat dan mencetak anak-anak hebat. Dan hari ini mari kita ikuti bersama diseminasi penerapan budaya positif SD Pamulah yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Ratnaningsih. Rupanya sambutan dari Ibu dicukupkan dari sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Pamulah yang telah memberikan sambutan dan juga motivasi
motivasi kepada Ibu Dian untuk selalu semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak, dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Dian nanti bisa lulus dengan nilai yang sempurna. Amin. Mari kita lanjutkan acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Ratnaningsih. Waktu yang seluas-luasnya kami persilahkan. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri ya ibu-ibu, bapak. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibunya Rusmiati sebagai Kepala Sekolah SDN Pamela, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Pamela. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara hari ini, yaitu penyebaran pemahaman atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, tetapi seperti kita ketahui semua bahwa 2 bulan terakhir ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan diseminasi ini merupakan salah satu aksi nyata atau tugas yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke diseminasinya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada Bapak fasilitator, yaitu Bapak Adang Senjaya SPDI MPD. Beliau adalah fasilitator yang membimbing saya ketika pembelajaran daring. Kemudian ada Ibu Sri Novita Santi SPD. Beliau adalah pengajar praktik, dan beliau adalah yang mendampingi saya ketika belajar touring. Kalau dalam bahasa CGP-nya, fasilitator itu dosen atau guru pembimbing angkatan udara. Kalau pengajar praktik itu angkatan daratnya. Nah, ini ada saya, calon guru penggeraknya, Dian Ratnaningsih. Sebelum kita mulai ke konsep inti budaya positif, saya punya pertanyaan pemantik. Ibu Bapak nanti jawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan, ya bukan pertanyaan, mungkin ini pernyataan tentang yang ada di layar seperti ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Terus, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju semua ya dengan 3 pernyataan ini. Boleh tidak saya meminta alasan kenapa Ibu dan Bapak setuju dengan 3 pernyataan ini? Boleh alasannya yang mana? Atau mau memberi tanggapan boleh.
Ada? Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini saya sudah sering laksanakan di kelas, tapi hadiahnya itu atau penghargaannya tidak harus dengan yang bagus-bagus atau yang harganya mahal-mahal. Saya suka melaksanakannya dengan memberikan permen atau makanan-makanan yang harganya itu murah, tapi dapat anak itu merasa dia termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dengan adanya penghargaan dari kita sebagai guru. Mungkin cuma itu saja ulasannya. Pendapat dari saya dan yang sudah saya laksanakan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Apong. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Ya? Oh, sudah ya. Tadi Ibu Apong menyebutkan beliau setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, beliau sudah mengimplementasikannya di dalam kelas, begitu ya Bu? Ya, kebetulan Ibu guru kelas 6 ya. Jadi dengan memberikan penghargaan meskipun nilainya menurut kita itu sedikit, tetapi bisa memotivasi anak. Ya. Nah, kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif dengan membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga setuju karena itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak tersebut. Ya, Bu, Pak. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, konsep inti budaya positif ini yang hari ini akan saya coba diseminasikan di kelas di sekolah kita ya Bapak Ibu. Lanjut, yang pertama mungkin tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Di sini ada contoh. Satu, kegiatan kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangan antara A dan B. Sebut saja A itu Anda dan B itu teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Kita bayangkan saja ya Pak, Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ibaratkan kertas itu adalah barang atau apa saja yang menurut Anda itu sangat berharga dalam hidup Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman
atau si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Apakah Bapak atau Ibu akan memberikannya langsung kepada teman Anda, atau mempertahankannya sekuat mungkin tanpa bisa dibujuk, dirayu, diancam dan sebagainya, atau luluh karena kasihan sama teman Anda? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Bayangkan yang ada di kepala tangan itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Atau apa sesuatu yang sudah kita tanamkan dalam pikiran selama ini. Kira-kira apakah akan diberikan atau digenggam terus? Semuanya akan mempertahankan dengan keteguhan hati ya. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Kemudian, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah di antara miskonsepsi ilusi-ilusi ini, yang empat ini pernah tertanam di dalam pikiran kita ketika kita mengajar atau berada di dalam kelas? Salah satunya, Guru selalu mengontrol murid. nah paling umum ya Bu, paling umum kita berilusi, kalau ilusi itu kan pandangan kita ya. Kita sebagai guru bisa untuk mengontrol murid, padahal ini adalah miskonsepsi. Seharusnya yang mengontrol diri sendiri itu, yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya ada realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi tidak semua orang itu kebutuhannya berbeda, meskipun ada salah satu yang sama. Kemudian semua orang melihat segala hal itu sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak? Seperti tadi yang ilusi, yang miskonsepsi tadi, kan ada yang menggambarkan atau memiliki gambaran bahwa murid itu bisa kita kontrol. Ada lagi yang apa tadi? Bahwa dengan kritik atau membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pasti ada kan dari salah satu dari kita yang ada di sini, ada juga yang memiliki gambaran seperti itu. Nah, jadi teori kontrolnya setiap orang memang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan orang lain. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain harus sama seperti kita. Jadi kita harus bisa mengontrol apa yang menjadi stimulus respon dalam diri kita sesuai teori kontrol tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya kita di kelas, kalau ada anak yang nakal misalnya ya, kita tes selalu rata-rata kamu mana bersalah, kita menyalahkan mereka tanpa kita menanyakan apa alasan beliau. Seperti
Nah, sekarang kita harus mengubahnya menjadi memandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, betul tidak? Benar. Nah, Bapak Ibu guru di sini jangan jauh-jauh mencontohkan ke orang lain ya. Kita sendiri tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, seperti itu. Aku adalah aku. Nah, iya betul Bu, aku adalah aku. Dengan berbagai tujuan dan alasannya tertentu ya Bu ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kegagalan, tidak boleh dipaksakan. Jadi kita kolaborasi dan mencari konsekuensi yang lainnya dengan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya boleh model berpikir menang. Jadi kita harus terus berpikir positif. Seperti kita mengikuti perlombaan, aduh kumaha mun salah. Bagaimana kalau kalah? Bagaimana kalau tidak memenangkan perlombaan ini? Itu kita ubah menjadi kita menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini memiliki tujuan untuk menanamkan kesadaran atau motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri tanpa mengharap. Jadi melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, karena sudah tertanam bahwa ini dilakukan seseorang kepada orang lain, berarti nanti dampaknya seperti pemaksaan ya Bapak Ibu. Jadi kitanya itu meskipun melakukan tapi tidak nyaman. Nah, tidak ikhlas, tidak nyaman, sambil pukul lutut. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi si peserta didik tidak terpaksa melakukan semuanya dan merasa nyaman. Ya, jadi kalau kita sudah timbul dari dalam, dari intrinsik, semuanya juga dilakukan dengan nyaman, seperti itu ya Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini yang sering kita tanamkan mungkin ya di sekolah. Nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibo Primary Years Program. Nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul tidak, Bapak Ibu? Kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia bertahan hidup dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Kebebasan mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bebas di sini bebas yang terkendali ya, dan yang bisa mengendalikan itu diri kita sendiri. Kemudian kesenangan, betul tidak kita membutuhkan kesenangan sebagai, ya betul ya, kita butuh bermain, butuh humor, antusias, dan tertib ya. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, seperti itu, bukan karena kesadaran. Seperti contohnya ketika kita naik motor tidak memakai helm karena takut ditilang. Nah, kalau misalkan apa itu namanya? Nah, motivasinya sudah intrinsik, saya mau pakai helm karena demi keselamatan, seperti itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu agar mendapat imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka, seperti tadi ya contohnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah berasal dari kesadaran diri. Di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian ya Bapak Ibu, beri pengakuan secara konsisten, fokus, dan pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita memperhatikan seorang murid mungkin ya, menolong temannya murid baru di kelasnya.
Berarti kita melihat mereka itu nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali, karena meskipun temannya itu baru ketemu karena murid baru, tapi dia sudah mau menolong seperti itu. Kemudian pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berarti saya menghargai kamu, misalnya saya menghargai kamu karena kamu sudah membantu teman kamu dalam mengerjakan tugas kelompok tadi. Terus terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita memberi apresiasi kepada siswa misalnya atau orang lain ketika melihat dia memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih untuk kamu sudah mau memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai sehingga kelas menjadi bersih kembali. Nah, di sini ada tugas. Kita lihat pernyataan-pernyataan di bawah ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, nomor 1, Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah, mis anak ya. Jadi si guru teh nyuruh anak itu menuliskan 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak itu terlambat sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita lihat ya penjelasannya di belakang. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, semuanya setuju konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Misalnya kita ada peraturan di sekolah harus menggunakan sepatu hitam, tetapi ada murid yang tidak menggunakan sepatu hitam. Terus murid itu dibuka sepatunya seharian. Apakah itu masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi atau hukuman? Nah, kita lihat ya Ibu Bapak. Nah, yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, keenam konsekuensi, ketujuh hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ada lagi restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau tadi contohnya yang tidak memakai sepatu hitam ke sekolah, itu masuk apa?
konsekuensi karena tadinya sudah ada peraturannya. Tapi dengan membuat murid itu membuka sepatunya selama seharian di sekolah akan menemukan rasa malu bagi beliau. Jadi kita mencari solusi dengan mengadakan restitusi. Nah, lanjut ke 5 kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat merasa bersalah. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau upacara bendera itu kan sudah ada peraturannya, siswa harus memakai atribut. Nah, kalau kita menyuruh siswa tersebut hormat pada bendera selama 1 jam, berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Terus kalau kita bicara pada siswa tersebut dengan kalimat seperti ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu membuat si anak merasa bersalah. Jadi posisi kita itu membuat merasa bersalah. Nah, masih kasus yang sama ya. Kalau kita mengingatkan anak tersebut dengan kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ini ada lagi sebagai pemantau. Berarti kalimat yang dikeluarkan yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti posisi kontrol kita sebagai pemantau. Satu lagi ya ibu bapak. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau sebagai manajer kita lebih bijak. Kita menanyakan kalimat seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kembalikan kepada murid untuk mencari solusinya agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu sebagai apa? Pemantau atau teman atau pembuat merasa bersalah atau manajer atau pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum yaitu tidak menerima alasan apapun, langsung menjudge anak dengan salah. Terus posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus posisi kontrol apakah aku? Teman pintar. Terus posisi kontrol apakah aku? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru sudah ada di posisi mana sampai saat ini? Penghukum. Terus apa lagi? Kadang-kadang Jadi semuanya sudah kita alami ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang mana yang paling yang harus kita lakukan? Manajer. Jadi kita menanyakan dulu apa alasannya, mengapa dia melakukan itu, karena tadi setiap kesalahan itu punya tujuan ya, jangan langsung menyalahkan. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab?
Ya, Bu Apo. Langsung aja Bu. Mengapa keyakinan kelas tidak menggunakan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama antara guru dan peserta didik kita. Jadi hasil keputusannya adalah hasil keputusan bersama, bukan keputusan dari salah satu pihak, baik guru ataupun peserta didik. Terima kasih untuk Bu Apong. Boleh minta apresiasinya Bapak Ibu? Iya. Ini ya, jadi peraturan kelas itu ditetapkan secara sepihak atau hanya searah tanpa melibatkan siswa dalam penyusunannya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga dapat memotivasi diri seseorang dari dalam. Ini bermanfaat pada pembentukan karakter siswa sebagai individu baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk budaya positif. Jadi jawaban dari Ibu Apong tadi tepat sekali ya. Terus, nah ini adalah strategi yang saya tanamkan adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi selama pembelajaran dengan cara membuat kesepakatan yang berasal dari peserta didik. Hal ini menjadi pemicu agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati, karena peserta didik sendiri yang membuat keyakinan kelas tersebut. Mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan tidak merasa terpaksa. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan timbulnya dari kita. Nah, di sini ada lingkup budaya positif, berawal dari peraturan kelas, kemudian ke keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, akan terbentuk lingkungan belajar yang positif, lalu terbentuklah budaya positif. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan KBLT dan KBLY. Di sini contohnya KBLY yang hormat. Yang terdengar kalau kita menghormati atau menghargai satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah, itu yang terdengar jika kita menghormati teman atau orang lain. Terus yang terlihatnya, kita terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, jadi tidak sembarangan. Nah, namun meminjam, terus mendengarkan dengan seksama. Kalau ada yang sedang berbicara itu tidak dipotong tapi mendengarkan. Terus senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilaku yang menghargai atau menghormati orang lain. Dia pasti tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang kerja, postur tubuhnya juga tenang. Nah, kalau KBLT itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak sepertinya itu datang tepat waktu. Kelihatan kan tampak dia itu menghormati, menghargai orang lain. Terus beda dengan tidak tampaknya. Yang tidak tampaknya berarti dia tidak tampak hormat, itu sering hadir terlambat padahal sudah ada peraturannya. Terus menyapa teman dan guru setiap hari, tampak sepertinya. Tidak tampak sepertinya, kacau kepada teman dan guru. Kalau kita bertemu teman, kalau kita bertemu guru, boro-boro menyapa malah menghindar. Nah, itu tidak hormat. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah,
Tidak tampak sepertinya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, itu kan tidak tampak seperti orang yang menghormati. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Sebelum kita membentuk keyakinan kelas, kita membuat dulu peraturannya. Yang pertama, jangan berantakan di kelas, jangan mengganggu orang lain, jangan terlambat masuk kelas, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, jangan terburu-buru, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan peraturan. Kalau kita mau mengubahnya menjadi keyakinan kelas, kita harus mengubah ke kalimat positif. Berarti jangan ada kata jangan atau dilarang. Kira-kira peraturan kelasnya jangan berantakan di kelas. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kelas harus rapi dan bersih. Nilai kebajikannya kira-kira seperti apa? Kebersihan, kesehatan, ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Tapi kembali ke kita ya, kalimatnya boleh, tapi kalau keyakinan kelas itu dihindari kalimat yang negatif, harus berbentuk kalimat positif. Contoh di sini saya ingin mencontohkan, jangan berantakan di kelas, dirubah menjadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kadang-kadang kan kalau di kelas bawah itu kalau sudah menggunakan buku itu di mana saja ya, tidak kembali ke tempatnya. Nah, ya nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian jangan mengganggu orang lain. Nah, saya rubah menjadi saling menghormati dengan teman. Jadi kalau menghormati tidak akan mengganggu. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, apalagi di kelas bawah ya. Kadang-kadang kalau tidak dipampangkan mereka lupa lagi apa yang mereka inginkan. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita juga harus memperhatikan lingkungan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Misalnya kalau kita membentuk keyakinan kelas, berarti kita membuatnya dengan anak-anak di kelas kita. Terus saya membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada pengalaman dan pembelajaran keyakinan kelas yang sudah diterapkan di SDN Pamelah. Pembentukan keyakinan kelas, khususnya di kelas saya membentuk keyakinan kelas dengan melibatkan anak-anak. Karena saya mengajar di kelas bawah, yaitu kelas 2. Jadi saya menyuruh mereka untuk menuliskan apa yang mereka inginkan dulu dalam sticky note. Karena rata-rata dari mereka belum bisa mengutarakan langsung. Jadi mereka menuliskannya dulu, kemudian menempelkannya di depan ya. Terus setelah terbentuk beberapa peraturan, saya merubahnya bersama-sama dengan anak-anak menjadi kalimat positif tadi, sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, ini hasilnya peraturan dan keyakinan kelas yang tadi ditempel di depan ya. Tulisannya tidak terbaca karena ini adalah tulisan anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah menyalinnya ke dalam template. Hasil dari kesepakatan kelas kami yaitu datang ke kelas tepat waktu, belajar dengan fokus dan penuh semangat, selalu menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi dan menghargai, minta izin ketika keluar kelas, jujur dalam mengerjakan tugas, menyimpan barang sesuai tempatnya, ada 2 ya, itu mungkin. Terus tertib ketika belajar. Ini adalah kesepakatan yang kami buat di kelas 2. Nah, itu tentang
kesepakatan kelas. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa dikatakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada tahapannya ya Bapak Ibu. Tahapannya yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya dengan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Nah ini ada di tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tingkatan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi ya, kita tidak boleh langsung menyalahkan karena si siswa tersebut melakukan kesalahan pasti punya tujuan, alasan. Nah, kita bertanya dengan kalimat seperti ini. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Terus, tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bisa dengan kalimat apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah tahapan segitiga restitusi. Apakah ibu dan bapak pernah melakukan segitiga restitusi ketika anak bermasalah? Sudah pernah melakukan ini? Misalnya kalau saya sebelum belajar segitiga restitusi, saya pernah melakukan ini, tapi hanya satu tahapan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya tidak sebelum mempelajari ini segitiga restitusi hanya sampai satu tahapan. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan ini atau salah satu di antaranya? Pernah sepertinya seperti saya, tidak jauh seperti itu ya. Kalau kita sudah ngobrol dengan anak-anak ya udah tidak apa-apa, yang penting kamu tidak mengulanginya lagi. Nah kita sudah melakukannya tanpa disadari. Nah ini adalah pengalaman dan pembelajaran segitiga restitusi yang sudah diterapkan di STN Pamulang, terutama di kelas saya ya, di kelas 2. Kita nonton dulu video sebentar ya Bapak Ibu. Halo. Bentar ya. Bentar.
Bentar ya Bapak Ibu. The Bluetooth is connected. Tangan meleleh ibu-ibu. Ditangkik. Iya, kamu pasti punya alasan sampai menarik-narik kerudung teman kamu. Bisa ya? Iya, tadi ibu juga melihatnya kamu senang melakukannya. Tapi Rizky tahu tidak kalau yang Rizky lakukan itu mengganggu teman Rizky? Tahu ya? Mereka marah kan karena merasa terganggu. Nah, Rizky tahu keyakinan kelas kita? Tahu apa saja? Saling menghargai. Nah, berarti bersama teman kita harus bagaimana? Saling menghargai. Nah, harus rukun, harus saling menghargai. Nah, apa yang Rizky lakukan tadi, menarik kerudung teman-teman Rizky, apakah itu termasuk menghargai teman? Tidak, Bu. Tidak. Karena yang Rizky lakukan itu mengganggu mereka ya. Tadi ibu juga melihat Keisha sampai marah tadi ya. Nah, Rizky meyakini keyakinan kelas kita. Yakin, Bu. Meyakini. Rizky mau memperbaikinya? Mau, Bu. Mau. Apa yang akan Rizky lakukan? Meminta maaf dan tidak akan mengulanginya, Bu. Nah, meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi karena perbuatan itu mengganggu teman-teman Rizky ya. Nah, bagus. Ibu yakin Rizky akan memperbaikinya. Jadi setelah keluar dari sini, Rizky harus bagaimana? Minta maaf. Meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Pinter. Nah, mudah-mudahan setelah kejadian ini Rizky jadi anak yang lebih baik lagi. Dan terima kasih. Silahkan kembali ke kelas ya. Oke, kelas dulu. Halo, nama saya Riki Putra Datmawar. Saya senang Bu Dian tadi membantu saya mencari solusi. Terima kasih Bu Dian. Udah selesai kayaknya. Lagi, terus bikin tadi.
tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Nazira pikir tidak kami tadi? Tidak, Bu. Tidak. Jadwal piket Nazira kapan? Hari ini. Tapi Nazira tidak piket? Begitu. Lupa tidak apa-apa karena semua orang pernah salah, pernah lupa. Begitu juga dengan ibu. Yang penting kita mau apa? Memperbaikinya, Bu. Mau memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi ya. Nah, Nazira pasti punya alasan kenapa tidak piket. Karena Terlambat. Kenapa bisa terlambat? Malamnya main HP, jadi tidurnya larut malam dan bangunnya kesiangan, begitu. Oh baik, itu tidak akan menyalahkan Nazira, tapi kita harus mencari solusinya ya. Nah, Nazira tahu keyakinan kelas kita. Iya, Bu, tahu. Terus Nazira tidak piket berarti melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang pertama, bertanggung jawab. Nah, pinter. Misalnya kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan apa? Melaksanakan piket, betul. Nazira sudah melanggar gotong royong dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta kedisiplinan ya, karena tadi datang sekolahnya terlambat. Nah, Nazira meyakini keyakinan kelas kita. Mau meyakininya ya. Nah, Nazira mau memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Mengurangi main HP, jangan terlalu malam. Itu setuju dengan Nazira. Kalau main HP itu jangan terlalu malam, harus dibatasi. Karena main HP terlalu lama selain mengganggu waktunya tidur juga bisa menyebabkan apa? Sakit mata, pinter. Kalau main HP terlalu malam, terlalu lama, bisa menimbulkan gangguan pada mata, bisa pusing juga ya. Kalau kita main HP berlebihan, misalnya sampai terlalu malam, maka akan mengakibatkan kita kurang tidur, jadi bangunnya kesiangan, terus jadi terlambat ke sekolah kayak Nazira tadi ya. Nah, kalau terlambat ke sekolah pas jadwal piket, kita kan tidak bisa melaksanakan piket. Menurut Nazira, anak yang piket datangnya harus lebih apa? Lebih pagi. Harus lebih pagi dari teman-teman yang lainnya. Tidak apa-apa untuk hari ini, yang penting Nazira mau memperbaikinya ya. Mau kapan Nazira mau memperbaikinya? Bagus, hebat. Ibu yakin Nazira bisa memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi ya. Karena ibu tahu Nazira anak yang baik. Dan terima kasih ya Nazira. Silahkan kembali ke kelas. Terus dulu. Halo, nama saya Nazira, saya senang. Kemudian tadi membantu saya mencari solusi. Terima kasih, Bu Dian. Tadi cuplikan video tadi adalah usaha saya untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas saya, karena kejadian-kejadian tadi seperti anak laki-laki yang sering menarik-narik kerudung anak perempuan itu sering terjadi, bukan hanya di kelas 2 saja. Saya juga sering melihat ketika istirahat mereka itu bercandanya seperti itu, tapi kadang-kadang kan itu sangat mengganggu untuk orang yang ditarik kerudungnya. Jadi setelah belajar segitiga restitusi ini, saya tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tapi saya menstabilkan dulu identitasnya, kemudian menanyakan keyakinannya dan alasannya. Dan semoga dengan penerapan segitiga restitusi ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa kita agar menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Nah, mungkin di sini kita langsung ke penutup atau kesimpulannya.
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Jadi harus seimbang, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin diseminasi kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya dan mengimplementasikan budaya positif baik itu di kelas ataupun di sekolah kita, khususnya SDN Pangelah. Terima kasih atas partisipasinya, sudah meluangkan waktu untuk diseminasi kali ini. Ini merupakan dukungan bagi saya dari Ibu Kepala Sekolah, dari rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih semuanya. Mungkin diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ibu Dian. Alhamdulillah, acara diseminasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan Ibu Dian dan Taningsih telah selesai. Begitu pula selesai acara ini, kita doakan semoga Ibu Dian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti apa yang telah didapat Ibu Dian dari program CGP ini dapat diaplikasikan, ditularkan kepada kita semua selaku guru-guru di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu acara diseminasi penerapan budaya positif telah selesai. Acara ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.